Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TNK PQ1. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai layout kandang sapi dan kandang domba. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Madu Sudana, yang kedua ada Fadli Abdillah, yang ketiga ada Muhammad Akmal, yang keempat ada Adinda, yang kelima ada Yunita, dan yang terakhir ada saya, Pilar Maulana. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung membahas materi. Yang pertama ada pendahuluan. Di antaranya ada biosecurity. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak atau penularan dengan peternakan tertular dan mencegah penyebaran penyakit. Salah satu jenis biosecurity yang penting untuk diterapkan adalah tata letak kandang atau layout kandang. Kandang adalah bangunan tempat tinggal ternak yang ditujukan untuk melindungi ternak dari gangguan luar yang merugikan seperti terik matahari, hujan, angin, dan gangguan binatang buas. Layout kandang yang salah dapat menyebabkan ternak terserang penyakit dan mengakibatkan kematian. Di sini saya akan menjelaskan bagian dalam biosecurity perkandangan. 1. Pintu gerbang berfungsi untuk jalur keluar masuknya kendaraan yang masuk atau keluar. 2. Tempat parkir dan ruang tamu. Tempat parkir berfungsi untuk tempat menyimpan kendaraan yang datang. Ruang tamu berfungsi untuk tempat bila ada tamu yang datang. 3. Kandang berfungsi untuk tempat pelindung ternak dari cuaca dan lain-lain. 4. Gudang pakan dan peralatan. Gudang pakan berfungsi untuk menyimpan pakan yang tersisa, dan gudang peralatan berfungsi untuk menyimpan peralatan. 5. Drainase dan pengolahan limbah. Drainase berfungsi untuk saluran pembuangan, dan pengolahan limbah berfungsi untuk menampung kotoran-kotoran hewan ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 fondasi utama tersebut. Yang pertama ada isolasi. Isolasi merupakan tindakan memisahkan dan melindungi hewan ternak dari penyakit yang berasal dari luar kandang ataupun luar peternakan, seperti tamu asing, hewan liar, ayam sakit, dan lain-lain. Kedua ada traffic control. Traffic control adalah suatu upaya pembatasan manusia, hewan, barang, dan peralatan kandang dan kendaraan yang masuk ke peternakan. Kontrol lalu lintas tersebut bertujuan agar manusia, barang, atau peralatan kandang kendaraan yang masuk ke peternakan steril dan tidak membawa sumber penyakit. Yang ketiga ada sanitasi. Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuknya dan perpindahan bibit penyakit yang menyerang ternak. Biasanya sanitasi wajib dilakukan sebelum hewan ternak masuk ke dalam kandang yang baru. Lalu layout kandang sapi. Di sini kami menggunakan salah satu layout peternak sapi perah di Sukabumi. Konsep peternakannya terbagi menjadi 3 zona wilayah, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah terdiri dari kandang utama, kandang isolasi, dan juga limbah, sedangkan zona kuning terdiri dari gudang pakan, gudang peralatan, tempat pemerahan, dan juga rumput. Zona hijau terdiri dari kantor dan parkiran. Zona kuning merupakan perantara antara zona merah dan zona hijau. Jadi sebelum kita masuk ke zona merah itu, alangkah baiknya kita mensterilkan badan di zona kuning. Nah, kita itu sebelum masuk ke zona merah harus cuci tangan, harus menggunakan baju kerja dan alas kaki yang khusus. Lalu zona hijau itu di mana tempat orang-orang yang steril. Lalu di sini ada layout kandang domba. Nah, di sini kandang domba menggunakan model panggung. Kenapa? Dikarenakan untuk memudahkan proses pembersihan. Nah, lalu di sini ada 3 zona wilayah. Yang pertama ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, jadi yang pertama zona merah itu sangat tidak aman. Untuk yang kedua zona kuning lumayan aman. Nah, jadi untuk ke zona merah dan ke zona kuning hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, dan orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Kenapa? Dikarenakan jika masuk bisa beresiko menyebarkan virus atau dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada zona hijau. Nah, di sini untuk orang-orang yang sangat steril. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kelompok kami berikan.
Jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Maka dari itu, saya Filar Maulana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.